Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Moher Pakana sebagai Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, kemudian Kang Rohim Ghazali, Abdul Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, dengan teman-teman di Ma'arif, juga Kang Sofan sebagai pemimpin redaksi Jurnal Ma'arif, Pak Maryogi yang sudah menyampaikan pengantarnya, Mbak Yuli. Kalau ikut Pak Maryogi kita manggilnya Ibu Yuli, yang juga ini menulis di Ma'arif, Jurnal Ma'arif edisi kali ini, serta semua saja teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Ma'arif Institute yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berdiskusi dalam peluncuran Jurnal Ma'arif pada edisi kali ini yang mengangkat tema moderasi beragama, atau khususnya lagi adalah bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap moderasi beragama. Nah, untuk memulai pembahasan saya ingin menceritakan satu peristiwa yang terjadi secara sederhana lah gitu ya, yaitu satu ketika saya menerima pesan WhatsApp gitu dari seorang aktivis pemuda Muhammadiyah. Isi WhatsAppnya itu adalah kiriman doa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir Allahumma a'da'addin, dan seterusnya. Nah, yang artinya itu kan, ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah syirik dan kaum muslimin dan musyrikin, hancurkan ya Allah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agama, dan seterusnya. Nah, itu biasa, doa itu biasa, sering kita dengar dan sesuatu yang umum ya. Tapi yang tidak biasa itu adalah pertanyaan dia. Dia bertanya, bagaimana tanggapan pemikir moderasi beragama saat ini? Apakah perlu redaksi doa itu diganti? Nah, ini coba ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, kira-kira saya menjawab bagaimana? Ini lebih menarik lagi. Saya bilang, bisa dikirim dan ditanyakan kepada Prof. Din Samsudin yang Anda tanyakan di atas, karena Prof. Din adalah salah satu penggagas Wasatiyatul Islam. Nah, gitu, dan dia tidak menjawab. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik ya, menarik. Bayangkan dalam tubuh aktivis pemuda Muhammadiyah, artinya dalam tubuh organisasi pemuda Muhammadiyah, ada aktivis-aktivis yang berpikiran tentang moderasi itu adalah agenda untuk merusak Islam. Nah, gitu. Jadi dianggap agenda untuk melemahkan Islam, sehingga doa seperti itu perlu diganti enggak? Itu kan menurut saya pertanyaan yang satu, bodoh pasti. Yang kedua adalah tidak pada ranahnya. Artinya moderasi itu kan ada ranahnya. Moderasi itu kan ada wilayah kerjanya. Moderasi itu kan ada tata caranya, kan kira-kira begitu. Tapi pemahaman umum ternyata moderasi itu untuk melonggarkan ajaran Islam gitu saja. Nah, sementara tadi di sisi lain Kak Rohim menyebut sebenarnya tema moderasi Islam dan Muhammadiyah ini tema klasik. Tapi saya penuhnya setuju juga bahwa meskipun klasik, ternyata tantangan penegakan moderasi beragama pada era ini sebenarnya jauh lebih berat daripada era-era sebelumnya. Kenapa demikian? Karena pada era ini aneka ragam tantangan yang kita hadapi pada level praktis di masyarakat, itu salah satunya adalah yang oleh Tom Nichols dari Amerika itu disebut sebagai the death of expertise, matinya kepakaran. Itu berpengaruh besar kepada moderasi beragama, sehingga orang tiba-tiba pakar hadis, orang tiba-tiba pakar tafsir, orang tiba-tiba, pokoknya fenomena tiba-tiba pakar itu adalah karena ada fenomena kematian pakar.
Nah itu. Nah karena itu lalu tema ini menurut saya sangat penting, karena di dalam Muhammadiyah sendiri, yang lalu juga spektrumnya nanti bisa kita perluas dalam konteks umat Islam di Indonesia secara umum, pertanyaan tentang moderasi beragama ini muncul, tapi tidak hanya soal pertanyaan, tapi menjadi penting karena perubahan-perubahan sikap beragama yang demikian drastis pada era-era ini gitu. Nah maka yang dilakukan oleh Ma'arif dengan kembali mengingatkan kita akan moderasi beragama dengan segala macam spektrumnya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Kan tidak selalu semua yang klasik itu tidak menarik, kan gitu. Dan sesuatu yang klasik itu akan selalu menarik manakala kita bisa melakukan kontekstualisasi. Nah, rumusan tentang moderasi beragama saya kira cukup banyak kalau kita mengikuti aneka pandangan yang dikembangkan baik secara resmi oleh negara. Misalnya, kenapa saya sebutkan secara resmi oleh negara? Karena Kementerian Agama, terutama pada zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin, kan sangat gencar berbicara tentang moderasi, menerbitkan buku-buku panduan-panduan atau pikiran-pikiran tentang moderasi beragama. Kan itu kan berarti pemihakan negara. Masa kita mau menyangkal bahwa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan suara negara? Kan juga tidak mungkin. Diterbitkan Kementerian Agama ya berarti suara negara, kan gitu. Nah artinya pada level negara ternyata tentang moderasi ini juga muncul. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan atau rasa penasaran kita bersama di dalam hal moderasi beragama ini adalah, ini kan sifat dasar ajaran Islam gitu ya. Sehingga sekali lagi saya sering memberikan tanggapan kalau ada suara-suara negatif atau katakanlah peledekan pada gagasan moderasi itu, saya sering mengatakan sifat dasar Islam itu moderat. Nah maka kalau ada gerakan moderasi beragama, terutama dalam kaitannya dengan Islam, itu berarti kita sedang berusaha untuk mengembalikan watak dasar Islam. Nah itu. Nah apakah mengembalikan watak dasar itu dianggap pesanan? Nah itu yang sebenarnya kita harus kuat berargumentasi dengan kelompok-kelompok yang menolak moderasi beragama itu. Tapi sekaligus sebaliknya, mereka yang menolak moderasi beragama itu berarti menyukai ekstremisme beragama, kan gitu. Kalau saya sih secara sederhana menyimpulkan secara silogisme begitu. Kalau ada kelompok yang menolak moderasi beragama, berarti dia menyukai ekstremisme beragama. Padahal moderasi ini watak dasar Islam gitu. Sehingga kalau kita melakukan kampanye moderasi beragama, pada dasarnya kita sedang berusaha untuk mengembalikan watak dasar Islam sesuai dengan hakikatnya. Nah, apakah klaim semacam itu dibenarkan? Nah, saya kira itu boleh kita masukkan ke dalam konteks bagian dari pembaharuan, kan gitu. Di antara hal yang berkaitan dengan persoalan pembaharuan itu adalah, misalnya belakangan ini saya sering membaca sebuah buku yang ditulis oleh Adnan Muhammad Amamah, judulnya At-Tajdid fil Fikril Islami, sebuah buku yang berbicara tentang aneka spektrum dalam pembaruan Islam. Dan yang menarik adalah menilik dari negara mana buku ini terbit. Ini pandangan tentang tasdid yang disampaikan oleh Adnan Muhammad Amamah itu sangat menarik. Kalau dalam konteks Indonesia ya sebenarnya buku Adnan Muhammad Amamah itu biasa saja. Hal dalam konteks keislaman dan keberagamaan di Indonesia bicara tentang tasdid itu biasa saja. Tapi yang menarik itu adalah ketika dia mendefinisikan aneka ragam pandangan atau definisi yang disampaikan oleh para sarjana muslim tentang moderasi. Salah satunya dia menyebut meluruskan sesuatu yang telah bengkok, atau mematikan sesuatu, menghidupkan kembali sesuatu yang telah hampir mati. Nah itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, kan ada istilah al-ghuraba. Innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam ini agama yang lahir dalam keterasingan, atau ketika Islam hadir itu menjadi agama yang asing. Wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali asing.
Maka kata Rasulullah dalam hadis itu adalah fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah wa manil ghuraba? Ya Rasul, siapakah yang disebut dengan ghuraba itu? Salah satunya adalah alladzina yuhyuna sunnati ba'da mautiha. Jadi yang menghidupkan sunnah, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah matinya. Kalau kita hubungkan ya hadis ini dengan kitab yang ditulis oleh Adnan Muhammad tadi itu, sebenarnya gerakan-gerakan pembaruan itu memang punya tendensi untuk itu tadi, menghidupkan yang telah mati, kemudian meluruskan yang hampir bengkok atau mungkin sudah bengkok gitu. Maka kalau menggunakan gambaran Rasulullah tadi itu adalah memang gerakan-gerakan tasdid, termasuk misalnya kita berbicara tentang moderasi di tengah ada fenomena kematian pakar, ada fenomena ekstremisme beragama, itu sebenarnya ya itulah yang disebut dengan fenomena keterasingan itu. Nah itu. Jadi ini fenomena al-ghuraba. Sehingga kalau misalnya kita menyetujui gagasan moderasi beragama, mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, lalu menjadi seolah-olah terasing dari komunitas kita sendiri, mari optimis bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai al-ghuraba itu. Kalau saya begitu cara berpikir saya gitu. Nah tetapi lebih khusus lagi, kenapa moderasi itu muncul adalah saya kira itu tadi saya sudah menyebut tentang munculnya ekstremisme di dalam beragama. Nah ekstremisme ini tentu harus kita pahami baik kanan maupun kiri. Saya ingat tahun 2005 kira-kira Haidar Bakir pernah menulis sebuah artikel di Republika kalau tidak salah tentang ekstremisme. Dia menyebut karena saat itu tahun 2005 konteks keberagamaan di Indonesia ditandai dengan munculnya jaringan Islam liberal yang begitu heboh, menimbulkan pro kontra dalam masyarakat kan. Lalu Haidar Bakir menulis di situ adalah mau liberal radikal itu tidak menjadi ancaman bagi Islam sepanjang kedua-duanya tidak pada titik ekstrim. Nah gitu. Maka liberal ekstrim itu menjadi masalah, radikal ekstrim juga menjadi masalah. Nah saya kira itu kan bagian dari penegasan tentang moderasi beragama. Nah sayangnya hari ini kedua-dua kutub ekstremisme itu kita saksikan secara bersama-sama di dalam lanskap keberagamaan kita di Indonesia. Oleh karena itulah lalu dalam artikel yang saya kirimkan ke Jurnal Ma'arif pada edisi yang kita luncurkan pada hari ini, saya ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu moderat, bahwa Muhammadiyah itu pengusung wasatiyah. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan itu kan kita tidak bisa menawarkan kesimpulan kosong tanpa bukti. Sehingga saya lalu menganalisis satu dokumen, saya belum tahu persis statusnya ya Kak Rohim, mungkin belum ditanfid, tapi itu muncul dari ini ya, dari rahim Muhammadiyah, terutama Majelis Tarjih, yang dibicarakan, didiskusikan secara maraton berminggu-minggu karena online ya modenya dalam Munas Tarjih Musyawarah Nasional Tarjih di Gresik akhir tahun 2020, yaitu Risalah Akhlak Islami. Nah, jadi saya kemudian mencari mencari bukti gitu loh, untuk mengklaim bahwa Muhammadiyah itu pengusung Islam moderat, gagasan moderasi beragama, dan sejalan dengan prinsip wasatiyatul Islam. Kan harus ada bukti konkretnya. Nah maka bukti konkret yang saya tampilkan adalah Risalah Akhlak Islami yang diproduksi oleh Majelis Tarjih dan dibicarakan dalam Musyawarah Nasional Tarjih pada akhir tahun 2020. Nah yang menarik, mungkin ada yang bertanya, lalu apakah Risalah Akhlak Islami itu adalah produk fikih? Nah gitu. Kalau yang lain-lain misalnya bicara tentang bunga bank, itu fik, atau misalnya yang secara resmi namanya fikih, misalnya ada fikih air, fikih lingkungan, itu memang fikih. Tapi Risalah Akhlak Islami itu secara langsung, secara eksplisit bukan pemikiran fikih dalam arti yang formal dan kita
kita pahami selama ini. Nah, maka untuk meyakinkan bahwa risalah akhlak Islami itu juga pemikiran fikih, maka saya lalu mengajukan 4 fase perkembangan makna fikih sepanjang sejarah fikih Islam itu. Pertama adalah fikih dalam masa Arab pra-Islam. Nah, gitu. Jadi di beberapa referensi saya menemukan al-fiqhu pada zaman Arab pra-Islam itu maknanya adalah semua bentuk pengetahuan, tidak terbatas kepada pengetahuan agama. Maka kalau ada orang ahli dalam bidang apapun, ya sebenarnya dia faqih gitu. Dia faqih karena al-fiqhu di situ secara kebahasaan maknanya memang al-fahmu, tapi secara teknis bermakna ya siapapun yang punya pemahaman tentang apapun, maka dia adalah faqih. Kemudian pemahaman itu bergeser ketika Islam hadir, yaitu dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian fikih tidak lagi bermakna any knowledge, itu tidak bermakna sebarang pengetahuan, tetapi any religious knowledge, any Islamic religious knowledge. Jadi segala macam bentuk pengetahuan agama tentang Islam. Karena itu kan Nabi Muhammad mendoakan seorang sahabat, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikanlah dia pemahaman yang mendalam. Karena al-fiqhu itu maknanya adalah al-fahmu al-amik atau al-fahmu ad-daqiq. Berikanlah pemahaman yang mendalam di dalam bidang agama. Dari situ kita bisa memahami al-fiqhu bermakna kullu ma'rifatin gitu ya. Jadi fil Islam segala bentuk pengetahuan tentang Islam yang tidak terbatas kepada Islamic jurisprudence. Maka kalau kita mengikuti pandangan para ahli fikih kan, istilah sunnah, istilah mandub, istilah itu lain-lain yang sejalan dengan itu kan belum muncul pada zaman Rasulullah. Karena itu baru dirumuskan ketika muncul satu disiplin metodologis yang bernama usul fiqh, dan lalu turunannya adalah al-fiqh itu. Maka pada periode ini yang ditandai dengan qiyamul madzahib al-fiqhiyah, tegaknya madzhab-madzhab fikih, itu fikih lalu berubah makna menjadi al-ahkam al-muta'alliqah bil a'mal. Nah itu al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil ahkam min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terinci, dan lalu menjadi hukum Islam. Artinya kalau kita sudah bicara tentang fikih itu berarti ya sudah hukum Islam kan gitu. Nah, tapi sekarang kita melihat makna baru lagi fikih yang saya sendiri akan menyebut itu menyerupai atau resemble itu makna fikih yang pada periode kedua tadi itu, yaitu any knowledge on any Islamic religious knowledge. Tapi sentuhannya adalah sentuhannya itu adalah sekarang fikih itu bermakna perspektif Islam tentang aneka persoalan, tidak selalu bermakna Islamic jurisprudence. Buktinya apa? Ya kita lihat saja dari konteks Muhammadiyah. Fikih air, apakah fikih air itu bermakna rumusan hukum Islam tentang air? Kalau kita baca ya tidak selalu. Tapi fikih air itu adalah bagaimana Islam punya perspektif tentang air, fikih lingkungan. Nah, sehingga pada aspek yang keempat inilah lalu saya memahami fase keempat makna fikih ini kembali lagi seperti masa kedua, tetapi dengan aksentuasi yang lebih luas, yaitu sebagai Islamic perspective on any topics. Nah, dalam hal inilah lalu risalah akhlak Islami kita bisa masukkan. Nah, gitu. Maka saya tidak ragu-ragu menyebut risalah akhlak Islami itu bagian dari pemikiran fikih Muhammadiyah dengan menggunakan cara pandang fikih pada periode keempat tadi itu. Nah, buktinya apa? Di situ bicara tentang aneka persoalan akhlak, aneka persoalan etika. Lalu saya menampilkan kutipan dari seorang ahli etika ya, yang menyebut ada 7 tantangan yang dihadapi oleh manusia beragama hari ini. Salah satunya itu ya ekstremisme. Secara sederhana itu dia menyebutkan ekstremisme itu. Nah, maka meskipun saya bicara tentang hukum, tapi saya yakin implementasi dan spektrum dari moderasi beragama di Muhammadiyah ini sangat luas.
Sehingga kalau kita ikuti aneka artikel yang di dalam jurnal Ma'arif pada edisi ini menggambarkan itu, gitu ya, menggambarkan itu dalam politik. Nah, tadi Pak Muhair misalnya sudah mengutip Profesor Munir Mulhan tentang kebudayaan. Apakah kita bisa bicara tentang moderasi dalam konteks kebudayaan lokal? Ya karena selama ini Muhammadiyah sudah kadung dianggap anti kebudayaan. Padahal menurut Prof. Kunto almarhum bukan anti kebudayaan, tapi Muhammadiyah itu menawarkan cara atau menghidupkan kebudayaan baru atau menawarkan kebudayaan baru dengan merevisi atau katakanlah menawarkan cara pandang baru terhadap kebudayaan lama. Nah itu kan berarti moderasi. Atau dalam bidang politik seperti ditulis oleh Mbak Neni Nurhayati, itu saya kira itu penting sekali karena salah satu wujud moderasi di Muhammadiyah ini tidak hanya soal agama ya, tapi juga tentang sikap politik. Bagaimana residu persaingan pilpres itu di Muhammadiyah, pilpresnya sudah selesai, para pemainnya sudah menikmati atau tidak menikmati. Seperti Yuli tidak menikmati apa-apa meskipun ikut kampanye gitu. Sudah selesai. Tapi di Muhammadiyah itu belum selesai, residunya itu sampai sekarang masih ada gitu. Sehingga kalau kita ikuti grup-grup Muhammadiyah yang berkaitan dengan persoalan politik ini, waduh, ini seperti kita tidak hidup dalam alam Muhammadiyah yang moderat. Itu luar biasa. Maka bicara tentang komunikasi politik yang moderat, menunjukkan sikap politik yang moderat dari aneka apa istilahnya, dari aneka komunitas Muhammadiyah, itu menurut saya juga sangat penting. Jadi singkat kata, moderasi ini memang kerja panjang, kerja luas, dan memerlukan energi yang cukup banyak. Tapi kalau kita meyakini bahwa moderasi ini merupakan bagian dari cara kita untuk menegakkan watak dasar Islam, kemudian juga dalam kaitannya dengan Muhammadiyah adalah kita meyakini bahwa Muhammadiyah adalah prototipe Islam moderat dalam segala spektrum kehidupan, ya tidak ada pilihan kecuali kita harus terus menggaungkan kampanye tentang moderasi beragama ini. Dan terima kasih kepada Ma'arif yang telah menerbitkan satu edisi khusus tentang ini yang nanti bisa kita rujuk gitu kepada untuk kajian atau untuk kepentingan apapun, termasuk di kelas-kelas kuliah atau apa ya, kelas-kelas Al-Islam dan Muhammadiyan itu Mas Fajri juga ya. Itu bisa saja kelas-kelas AIK itu kita jejali dengan ini bacaan-bacaan moderasi, karena di banyak tempat ada juga kuliah AIK tapi dosennya bicara tentang khilafah. Nah gitu kan ya, juga tidak lucu gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.